Pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Felix Tombovna. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, Indonesia dikejutkan dengan satu peristiwa di mana siswi SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang non-muslim menurut media ya, dipaksakan untuk mengenakan busana muslimah yang disebut jilbab. Hal ini sebetulnya mengundang tanggapan ya. Memang tanggapan yang begitu luas. Kemarin pukul 21 ya, kemarin itu maksudnya tanggal 24 Januari pukul 21 secara live ya di salah satu TV swasta menghadirkan narasumber, diantaranya mantan wali kota Padang periode 2004 sampai dengan 2014. Kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terus salah satu komisaris ya, Komnas HAM, lalu seorang tokoh agama Islam. Itu mereka berdialog, ya, tanya jawab seputar peristiwa tersebut. Dan memang ada perbedaan pendapat antara wali kota Padang dengan dari KPA itu dan juga Komnas HAM. Lalu kita ketahui bahwa sebelumnya sudah ada tanggapan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Dan kalau menyimak tanggapan beliau, sebetulnya itu mengarah kepada penelusuran ya lebih jauh dan mungkin saja bermuarah pada proses hukum kepada pihak-pihak terkait. Ya, kita tahu dari media bahwa pihak SMK Negeri 2 Padang itu menyatakan ini satu peraturan yang sudah lama ya, itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh sekolah sejak tahun 2005 silam, yang pada waktu itu yang punya kebijakannya itu mantan wali kota Padang. Beliau lakukan itu ya pada saat kita tahu bahwa tingkat SLTA itu kan masih di bawah kewenangan wali kota dan atau bupati. Nanti 2016 itu baru beralih ya ke gubernur. Jadi sejak 2016 kewenangan atas SLTA, entah itu SMA, SMK dan lain-lain yang sederajat, itu kan di bawah gubernur ya, khusus untuk sekolah-sekolah negeri yang non pendidikan keagamaan dan agama ya, itu langsung di bawah gubernur sejak 2016. Lalu disampaikan pula bahwa pada Senin, maksudnya hari ini, tanggal 25 itu akan ada tindak lanjut dari Komnas HAM, pertemuan dengan pihak Pemda Sumatera Barat, dalam hal ini secara khusus Dinas Pendidikan, membahas dan mungkin mengambil langkah-langkah sebelumnya terkait dengan peristiwa dimaksud.
Ya, dari Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPA itu kan mereka mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas, ya, itu dilihat sebagai satu instrumen HAM nasional. Oleh sebab itu dikatakan ya bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini ya itu di dalamnya itu penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Jadi penekanan dari KPI dan Komnas HAM itu ya itu bahwa termasuk mantan wali kota Padang itu kan melanggar hak asasi manusia. Ya, meskipun demikian wali kota Padang, mantan wali kota Padang ini tetap berkeras bahwa yang dilakukan melalui peraturan itu yang diterapkan di SMK Negeri 2 itu adalah perlindungan terhadap anak, justru perlindungan terhadap anak. Beliau mengungkapkan alasan-alasan psikososial, alasan kesehatan, ya. Misalnya alasan kesehatan itu kan supaya anak-anak itu kan terhindar dari apa itu udara yang mungkin ya terlalu dingin, kemudian mereka bisa digigit nyamuk. Jadi kalau tadinya misalnya tidak mengenakan jilbab kan sangat terbuka ya untuk terserang ya, penyakit dan lain sebagainya. Sekaligus beliau mengemukakan alasan sebetulnya ini kan masalah etik dan moral ya. Jadi kalau orang tidak menutupi tubuhnya ya, khususnya perempuan ya atau siswi dalam hal ini, itu kan mudah sekali mengundang apa itu perhatian dan mungkin pembulian ya dari yang laki-laki. Oleh sebab itu menurut beliau sebetulnya mengenakan jilbab itu justru melindungi dan mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam hal ini siswi SMK Negeri 2 Padang yang juga antara lain adalah non muslim. Dan menurut wali kota, mantan wali kota ini, bahwa para siswi ya kurang lebih ada yang 45 itu ya yang non muslim itu mereka secara sukarela, jadi bukan karena paksaan tetapi mereka menyesuaikan diri. Tapi kembali lagi bahwa dari pihak KPI dan HAM tetap melihat itu sebagai apa semacam pemaksaan dan pelanggaran HAM. Dari Komnas HAM maupun KPI itu sebetulnya mengingatkan wali kota bahwa kalau penerapan seperti itu tetap dilakukan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan balasan ya dari daerah lain, dalam hal ini sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan di daerah-daerah lain yang notabene mayoritas non muslim. Misalnya ya dikasih contoh itu Bali. Pernah terjadi juga di Bali itu kan yang berkerudung atau berjilbab itu kan di semacam apa ya keharusan itu tidak boleh mengenakan itu jilbab atau kerudung ya, dengan alasan ya itu penyesuaian diri dengan kearifan lokal setempat ya. Ini saling bantah membantah ya. Tetapi dari tokoh agama itu melihat bahwa yang penting tidak boleh terjadi pemaksaan ya. Kalau instruksi atau keharusan kepada yang muslim tanpa keharusan kepada yang non muslim, maka itu sah-sah saja ya. Jadi itu bukan pelanggaran HAM. Itu menurut kalau kita simak apa yang disampaikan oleh tokoh agama yang sebagai narasumber pada acara live itu pada salah satu TV swasta yang tadi saya sebutkan tanggal 24 Januari kemarin. Lalu pihak
pihak Komnas HAM itu akan menindaklanjuti ya, untuk menyelidiki kasus ini. Nanti pertemuan dengan pihak Pemda Sumatera Barat, ya mungkin secara khusus dengan Dinas Pendidikan. Bapak Ibu saudara-saudari, apa sesungguhnya dasar hukum ya, kalau kita pikir-pikir dasar hukum dari peraturan khusus yang diterapkan di SMK Negeri 2 Padang itu. Ya di sini saya membaca, menyampaikan bahwa mungkin saja dasar hukumnya itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 pasal 2, 3 dan 4 ya. Pasal 2 itu mengenai pakaian seragam nasional. Pasal 3 mengenai pakaian seragam khas sekolah. Lalu pasal 4 itu secara khusus mengenai pakaian seragam khas muslimah. Saya menduga bahwa pasal 4 ini sebetulnya menjadi dasar bagi mantan wali kota itu membuat kebijakan bahkan diperdakan ya. Lalu diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan sehingga mewajibkan semua peserta didik secara khusus perempuan untuk mengenakan jilbab ya, mengenakan jilbab. Akan tetapi kita tahu bahwa sebetulnya dalam instansi hukum itu peraturan yang lebih rendah itu harus ya mengandung roh atau semangat atau harus berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan instansi hukum yang lebih tinggi. Misalnya peraturan sekolah itu tidak boleh itu melanggar itu semacam juknis dari Dinas Pendidikan ya. Dia tidak boleh melanggar peraturan dari katakanlah Perda ya, pemerintah daerah. Tetapi Perda itu sendiri tidak boleh ya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Misalnya peraturan menteri ya, secara khusus terkait pendidikan. Ya, jadi dalam menyusun peraturan sekolah, menyusun Perda sebagai payung hukum daripada peraturan sekolah itu harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri. Dalam hal ini kan instansinya lebih tinggi. Lalu peraturan pemerintah, kemudian ya seterusnya sampai undang-undang Sisdiknas lalu undang-undang dasar. Jadi peraturan pada tingkat yang lebih rendah harus berkesesuaian atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas atau lebih tinggi daripadanya. Dengan demikian kita bertanya, siapakah yang harus bertanggung jawab? Dalam hal ini ya secara hukum, menurut saya itu yang bertanggung jawab itu mantan wali kota Padang itu. Itu. Memang beliau katakan bahwa dalam rangka menyusun dan menetapkan peraturan itu ataupun pemberlakuannya di sekolah-sekolah, beliau sudah sounding atau mungkin juga sudah berdiskusi ya, menerima masukan atau menanyakan pendapat dan menerima masukan dari tokoh-tokoh agama lain, mungkin Kristen, Hindu, Buddha yang ada di sana. Dan menurut beliau tokoh-tokoh agama ini kan tidak membantah, mereka setuju-setuju saja, sehingga bagi beliau itu tidak bermasalah. Hanya ya saya katakan bahwa beliau entahlah memahami atau tidak, tetapi dengan adanya implementasi peraturan secara khusus di lingkungan SMK Negeri 2 Padang, maka itu kan bertentangan dengan instansi hukum yang lebih tinggi. Maka beliau harus bertanggung jawab secara material, dalam arti secara hukum, ya itu harus bertanggung jawab. Di media-media itu antara lain media yang ya dasar media agama ya, seperti
Pavel 88 Channel dan lain-lain, ya, itu mengecam bukan main. Bahkan kalau kita baca saya judul-judul media-media yang lain itu meminta agar supaya kepala SMK Negeri 2 Padang itu dipecat. Nah, tapi saya mengatakan bahwa seorang kepala sekolah itu kan dia itu kan pengelola, pelaksana, ya. Entah, saya tidak tahu sejak kapan beliau diangkat sebagai kepala sekolah, ya, termasuk para wakil kepala sekolahnya. Sejak kapan beliau diangkat? Tapi seorang kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah itu kan sebagai pelaksana sebetulnya. Sehingga saya pikir bahwa ya dalam hal ini saya minta juga kepada Bapak Menteri Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat agar supaya menimbang dengan seksama. Jangan sampai kepala sekolah itu dikorbankan, dipecat sementara yang membuat kebijakan ini lolos begitu saja, ya. Jadi saya mau minta terang-terangan bahwa kepala SMK Negeri 2 tidak perlu dipecat. Kan beliau sudah meminta maaf secara terbuka. Dan saya pikir orang yang sudah minta maaf itu pasti sudah punya kesadaran dan beliau akan mawas, ya, lebih jauh untuk tidak lagi mengulangi hal yang terjadi, bahkan harus mengambil langkah proaktif untuk melakukan perubahan terhadap peraturan yang selama ini, ya, boleh dibilang sudah berapa belas tahun, 15 tahun, ya, sejak 2005 ini. Ya. Ini bagaimana ya? Kalau tidak ada terkuak kasus seperti ini, mungkin secara diam-diam terus diterapkan, ya. Nah, ini kan bisa jadi masalah. Saya kembali lagi, itu yang diingatkan oleh Komnas HAM dan KPI, jangan sampai terjadi pembalasan di daerah-daerah lain yang notabene mayoritasnya bukan Islam, ya, entah dengan cara melarang pengenaan jilbab di sekolah-sekolah sekalipun sekolah negeri, ya. Ini tentunya berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan, ya, yang dilakukan oleh swasta, misalnya berbadan hukum, ya, yayasan, masyarakat berbadan hukum dalam hal ini yayasan, itu kan punya peraturan tersendiri, dia punya kewenangan tersendiri. Meskipun demikian, yayasan sendiri pun harus memperhatikan, ya, instansi-instansi hukum sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, agar supaya produk hukum dalam hal ini peraturan yang diterapkan di tingkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berbadan hukum, dalam hal ini yayasan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, ya. Tuh. Lalu yang berikut pertanyaan kita adalah, apakah non-muslim boleh kenakan jilbab? Ini. Jadi kita ini jangan sampai begitu saja mempersalahkan orang, iya kan? Misalnya mengecam begitu keras kepala SMK Negeri 2 Padang, meminta untuk dia dipecat, ya. Saya minta sebagai umat beragama, tetapi juga sebagai masyarakat bangsa Indonesia ini, untuk berpikir, ya, secara lebih arif dan bijaksana, ya, melihat persoalan itu dari berbagai sisi, agar supaya kita tidak begitu saja menyempit dan bermuara pada satu semacam judgment, ya, menetapkan orang itu bersalah begitu saja. Sekali lagi saya ingatkan, kepala sekolah itu kan pengelola, dia itu hanyalah sebagai pelaksana. Jadi kalau peraturan sudah berlaku, dia tinggal jalan saja, bahkan mungkin dia tidak membaca, ya. Jadi pertanyaannya, apakah non-muslim boleh mengenakan jilbab? Ya. Ini kalau yang muslim itu dasarnya itu Quran, ya, surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian surat An-Nur ayat 31, ya. Nah, ini. Tapi saya mau review dulu, ya.
bahwa jilbab itu kan sebenarnya bukan apa ya, khas agama Islam. Kalau kita lihat misalnya zaman Hammurabi ya, 7.000 tahun sebelum Masehi atau tahun 7.000 sebelum Masehi, itu sudah ada instruksi untuk mengenakan jilbab. Jadi itu bahkan belum lahir juga agama Yahudi. Itu belum, agama Kristen belum, Islam belum. Jilbab itu sudah berlaku. Ya. Kemudian pada masa-masa Yakub ya, pada masa-masa Yakub, anak Ishak kan anak Abraham atau Ibrahim itu. Di situ baru Yahudi itu kan mengenal jilbab, penutup kepala, dan lebih terkait dengan situasi alamiah ya, kondisi cuaca di Timur Tengah. Itu satu. Yang kedua, itu sebenarnya proteksi terhadap kaum perempuan, terhadap kemungkinan misalnya laki-laki yang memandang mereka ya mungkin ya tergoda, lalu pada akhirnya bisa terjadi tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang tidak wajar terhadap perempuan. Maka sejak zaman dahulu kala sebelum Islam lahir sudah ada itu tradisi pengenaan jilbab, penutup kepala ya, itu. Nah, jadi ayat-ayat Quran yang tadi Al-Ashab 59, An-Nur 31 ya, mungkin mulai dari saat itulah jilbab itu diislamkan ya. Sehingga sampai saat ini orang kenal bahwa jilbab itu khas Muslim. Tapi sebenarnya kalau ditilik dari sisi sosiokultural itu bukan khas Muslim ya. Hal berikut, jilbab ini kan sudah semacam style ya, fashion, gaya. Kita lihat ada bermacam-macam gaya. Ya, ada jilbab itu orang pakai sekali ujung rambut sampai ujung kaki ya, cuma mata saja itu bercadar itu kan. Ada yang orang hanya kenakan sebagai tutup kepala ya. Di Indonesia ini kan banyak seperti itu. Ya, lalu di bawah itu kan panjang menutupi aurat ya. Sudah semacam style. Lalu saya kembali lagi bahwa sebetulnya bukan hanya orang Timur Tengah ya, orang di India juga ya. Kalau saudara lihat itu orang India juga mengenakan pakaian-pakaian yang panjang penutup kepala itu. Sehingga orang-orang Hindu yang beragama Hindu ya, India itu kan mayoritas Hindu. Mereka sebetulnya menggunakan apa yang kita sebut jilbab. Itu. Kemudian orang Yahudi sendiri ya tadi saya sudah katakan. Lalu Kristen, Katolik, para suster, ya. Lalu Kristen Ortodoks, mereka mengenakan jilbab. Jadi sekali lagi saya katakan, jilbab itu diislamkan, dijadikan ciri khas Islam. Andaikan tidak dijadikan sebagai ciri khas Islam, mungkin saja ya orang yang beragama lain, ya para siswi di sekolah mungkin bisa saja mengenal. Tapi karena sudah label Islam, maka yang non Islam atau non Muslim ya berpikir bahwa kalau mereka mengenakan itu, ya mereka seolah-olah sudah masuk di dalam Islam. Padahal kalau dilihat dari sisi itu sosiokultural tadi ya segala macam itu sebetulnya tidak bermasalah. Lalu kita lihat secara khusus apakah non Muslim dalam hal ini Kristen boleh mengenakan jilbab. Ya saya minta Bapak Ibu saudara-saudari bisa memperhatikan itu dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Paulus yang pertama ya. Jadi 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 7, kemudian ayat 10, kemudian ayat 13, lalu ayat 15. Itu semuanya ada 7 kali
menyebut tudung, ya, penutup kepala. Kita sebut kerudung, dan kita bisa asosiasikan dengan jilbab, ya. Jadi malah dikatakan misalnya pada itu 1 Korintus 11 pasal 11 ya ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ayat 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, itu ayat 7. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Ya. Ayat 15 itu, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, kita perhatikan ayat 13 itu. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Ya, pertanyaan yang sifatnya refleksi. Apakah siswi ya SMK Negeri 2 yang kalau dia Kristen tidak berdoa? Tentunya berdoa. Dan Paulus mengatakan ya bahwa dia perlu bertudung, menutupi kepalanya. Yang saya bilang tadi, ya dibayangkan saya sebagai jilbab. Ya. Ini bukan berarti saya membela itu. Mantan wali kota Padang dan kepala SMK Negeri 2 Padang itu. Akan tetapi marilah kita melihat secara khusus orang Kristen harus melihat. Ya, dengan yang tadi saya sebutkan, orang Kristen Ortodoks juga menggunakan itu jilbab. Ya. Mungkin pendasarannya juga pada ayat-ayat ini. Perempuan itu wajib untuk kepala. Ya. Hanya saya pikir memang itu kembali lagi pada soal itu, bagaimana penyusunan tata tertib sekolah itu, peraturan itu harus memperhatikan ya sistem hukum yang berlaku. Ya. Andaikan itu disosialisasikan secara baik, ya, juga bisa berdasarkan ayat-ayat Alkitab kepada non Muslim yang khusus yang Kristen, mungkin dapat diterima. Ya. Dan kalau dibuat saja tanpa sosialisasi dengan baik, ya, ini kan terkesan memaksakan kehendak, sekaligus dilihat sebagai indikasi pelanggaran HAM. Ya, gitu. Ya, pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa kami di sini juga sekolah menengah teologi Kristen, dengan mengingat ya peraturan perundang-undangan dan mengakomodir sebetulnya kepentingan ya, masyarakat. Kami juga sekalipun sekolah keagamaan Kristen, ya, sekolah menengah teologi Kristen, tapi kami menerima peserta didik yang non Kristen, dalam hal ini Muslim. Mereka datang ke sekolah berhijab, berjilbab, bertudung, ya, dan tidak ada pelarangan sama sekali. Bahkan saya setiap tahun ajaran saya mengingatkan mulai dari kepala sekolah sampai dengan guru-guru, tidak boleh melakukan penginjilan apalagi dengan motif mengkristenkan mereka yang Muslim. Jadi kalau berani ada satu orang saja ya melakukan penginjilan
apalagi dengan motivasi mengkristenkan siswa-siswi yang non-Kristen di sekolah ini, maka dia bukan hanya harus berhenti dari jabatannya sebagai pendidik, tetapi juga harus berhenti dari jabatannya, ya, misalnya jabatan struktural, entah itu kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, ya, kepala tata usaha, ya harus berhenti. Sekali lagi itu saya selalu tegaskan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, ya, yang menginspirasi bagaimana toleransi, bagaimana kita bisa menerima orang itu, ya. Apalagi peserta didik ini, ya, ini merupakan kepercayaan masyarakat, ya. Mereka masuk di satuan pendidikan kita atau sekolah kita, ya, untuk dididik, bukan untuk diubah, mengalihkan ke agama mereka, ya, agama mereka itu, ya, dialihkan menjadi agama yang lain. Demikian penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.